Sukabumi adalah kota yang istimewa. Posisinya yang berada di kaki Gunung Gede dan Pangrango dengan suhu maksimum 29 derajat Celcius membuat hawa di daerah ini sejuk. Banyak orang betah tinggal di sini. Makanya kawasan ini dinamakan Sukabumi, yang berasal dari bahasa Sunda yakni Suka dan Bumen, yang berarti senang tinggal di daerah ini. Disinilah Dr. Haji Mulyono MM berkhidmat untuk rakyat kota Sukabumi sebagai wakil wali kota. Mendampingi wali kota Haji Muhammad Muslih Abdus Syukur SH MSI. Kerja kerasnya mampu menorehkan prestasi dalam mewujudkan kota Sukabumi sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berkualitas pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan, khususnya di Jawa Barat dengan berlandaskan iman dan takwa. Selain itu, kota Sukabumi juga memiliki misi pembangunan yang dituangkan dalam 6 poin penting yang menjadi pilar keberhasilan. Misi pembangunan ke-1 adalah mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berbudaya. Misi pembangunan kedua adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Misi pembangunan ketiga adalah mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Misi pembangunan keempat adalah mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. Misi pembangunan kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintahan daerah yang profesional dan amanah. Dan misi pembangunan yang terakhir atau keenam adalah mewujudkan kota Sukabumi yang nyaman dan indah. Haji Mulyono resmi menjadi wakil wali kota Sukabumi pada 8 Maret 2008. Dan sejak itulah Haji Mulyono mulai menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membangun kota sesuai dengan visi dan misi kota Sukabumi. Lanjutkan dengan perubahan. Kita jelaskan konsepsi pembangunan kota Sukabumi ini sampai dengan tahun 2025. Tujuan yang ingin dicapai itu adalah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Sukabumi, Perda nomor 7 tahun 2008. Kota Sukabumi harus menjadi kota pusat pelayanan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan di Jawa Barat, landasan iman dan takwa. Itu keinginan sampai. Nah, dengan demikian wali kota terpilih nanti, wali kota, wakil wali kota terpilih nanti harus punya kecerdasan apa sih yang sudah dicapai wali kota periode 2008-2013. Apa sih yang jadi masalah? Tadi kan masalahnya sudah saya sampaikan, dari target-target yang dicapai, indeks berfokus ke situ, ke pembangunan sumber daya manusia, indeks pendidikannya, indeks kesehatannya, indeks daya belinya gitu. Nah, kita ke depan berupaya mempush mana yang sekiranya yang jadi masalah dalam kurun waktu 2008-2013. Saya sampaikan di SDM. SDM ini kan akan berkualitas, dua kata kuncinya. Satu, pendidikan, masyarakat harus terdidik. Dua, kesehatan. Kalau masyarakatnya sehat dan terdidik, itu otomatis akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia. Haji Mulyono sangat mengenal kota Sukabumi
karena memang asli dari kota ini. Karirnya dimulai sebagai seorang guru. Karirnya terus menanjak menjadi kepala sekolah dan akhirnya menjadi kepala dinas pendidikan. Haji Mulyono adalah orang pertama dari Sukabumi yang memangku jabatan sebagai kepala dinas pendidikan. Karena biasanya kursi kepala dinas pendidikan diisi orang dari luar daerah Sukabumi seperti Sumedang, Bandung, dan sekitarnya. Haji Mulyono menyadari bahwa kota Sukabumi bukanlah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahkan bisa dibilang kota Sukabumi tidak memiliki gunung, hutan, dan laut. Jumlah penduduknya pun terus meningkat. Jika 10 tahun lalu kota Sukabumi berpenduduk 282.000 jiwa saja, maka dalam sensus penduduk pada data Desember 2011 sudah mencapai 356.085 jiwa. Melihat kondisi alam yang kurang mendukung pendapatan daerahnya, Haji Mulyono berpikir tentang terobosan lain guna meningkatkan pendapatan daerah. Untuk itu, Sukabumi lebih fokus pada kota pelayanan jasa, baik jasa perdagangan, jasa wisata, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Urusan indeks pendidikan ini urusan sebenarnya secara fungsional kepala dinas pendidikan. Itu kan kadang-kala tidak fokus. Lalu yang kedua, sinergitasnya lemah. Urusan indeks pendidikan ini tidak hanya urusan dinas pendidikan, itu kan sebab terkait nanti orang PU, orang Bapeda, orang DP 2KD, gitu kan, urusan keuangan. Jadi analisa saya 4 hal tadi. Satu, kadangkala kita tidak fokus pada tujuan yang dicapai, terjebak oleh kegiatan rutinitas. Lalu yang kedua, sinergitasnya lemah. Yang ketiga, komitmen. Pada perumusan visinya luar biasa, semua sepakat untuk itu, tapi setelah jadi visi itu komitmennya lemah. Langkah utama yang harus dilakukan untuk mewujudkan kota Sukabumi untuk menjadi kota yang berorientasi pada pelayanan jasa adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM ini adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena untuk berkembang, Sukabumi membutuhkan warga yang pendidikannya berkualitas dan intelektualitasnya tinggi. Haji Mulyono adalah sosok seorang pendidik, sehingga ia tahu betul bagaimana meningkatkan SDM untuk kemajuan daerahnya. Kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan. SDM ini kan akan berkualitas. 2 kata kuncinya. 1, pendidikan, masyarakat harus terdidik. 2, kesehatan. Kalau masyarakatnya sehat dan terdidik, itu otomatis akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan manusia. Pengalaman hidupnya sebagai anak pertama dari 7 bersaudara yang dilahirkan dari pasangan almarhum Anda Suhanda dan EN Suhaini yang merupakan keluarga yang serba kekurangan, ia harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga dan meraih pendidikan akan menjadi bagian sejarah yang akan mendorongnya mencapai tujuan. Tahun begitu masuk kelas 1 SPG dulu, bapak meninggal, ayah meninggal, menghidupi, wah luar biasa. Paling detailnya jadi seorang pengganti ayah perannya. Sehingga adik-adik itu harus rontok, sekolahnya harus rontok. Makanya saya harus berupaya membiayai sendiri dan berangkat dari daerah ke sini lah, luar biasa. Jadi saya sudah terarah yang kuli bangunan, jualan, hampir seluruh
jualan-jualan itu pernah saya jualan mie, jualan roti, jualan semua dilalui. sudah saya lalui. Filosofi kehidupan seorang Mulyono sejak masih menjadi guru sekolah dasar hingga sekarang adalah kejujuran. Karena jujur adalah merupakan modal utama kehidupannya. Menurut Haji Mulyono, kejujuran bagi seorang guru atau pendidik adalah wajib hukumnya. Hal ini sesuai dengan filosofi seorang guru, yakni digugu dan ditiru. Jika seorang guru menjadi panutan, maka ia haruslah seorang yang jujur. Dengan kejujuran, seseorang atau khususnya pejabat tentunya akan menjalankan amanah. Dengan kejujuran, maka ia akan terhindar dari semua hal yang berbau KKN. Soal KKN inilah yang harus dihindari. Bukti nyata tindakan menghindari KKN diterapkan Haji Mulyono dalam keluarganya sendiri. Istrinya, Ibu Puji Haryaningsih, yang menjabat sebagai pengawas sekolah di Kabupaten Sukabumi, kalau mau sebenarnya bisa saja dipindah ke kota karena suaminya seorang wakil wali kota. Namun hal itu tidak dilakukan karena jika dilakukan maka Haji Mulyono telah mempraktekkan KKN yang selama ini memang dihindarinya. Dan sang istri pun tetap bekerja dan berkarir di Kabupaten Sukabumi. Saya beberapa kali mohon Pak, capek karena jauh gitu ya. Pengen pindah ke sini gitu. Kalau sini kan ada sekolah yang dekat gitu. Maksud saya biar lebih ini waktunya gitu. Ya, tapi Bapak kekeh gitu ya. Melarang Bapak itu udah aja. Masyarakat kita gitu. kan belum siap dengan kondisi seperti itu. Kalaupun ini profesi gitu kan. Dan orang ya kiprahnya di situ, tapi kalau suaminya jabat, jadi saya melindungi berupa belajar. Memang kadang-kadang saya juga suka ini, kenapa kok nggak seperti orang lain gitu. Orang lain mah kebetulan suaminya jadi pejabat gitu, kok dengan mudahnya gitu melimpah atau apalah gitu. Nah itu katanya gitu, kata Bapak, itu kalau kita jangan seperti orang lain, kita sendiri katanya gitu. Kehidupan Haji Mulyono mulai saat meniti karir sebagai seorang guru hingga menjadi wakil wali kota Sukabumi tidak terlepas dari dukungan istri, Ibu Puji Haryaningsih. Sang istri terus mendampingi Haji Mulyono mulai dari ketika beliau sebagai seorang guru SD, kemudian berkat tekadnya yang kuat untuk maju, beliau berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan S1 hingga menyelesaikan jenjang pendidikan S3. Bapak banyak kerjaan karena orang bilang gitu, Bapak itu orangnya orang pekerja gitu dari dulu. Jadi di rumah itu hanya sebentar lah gitu Pak, waktunya itu tersita di kantor gitu, di luar gitu, apalagi sekarang semakin tinggi jabatan semakin banyak pekerjaan Pak, karena memang itu resikonya mungkin gitu. Haji Mulyono sangat bersyukur karena Ibu Puji Haryaningsih dengan setia tetap mendampinginya dalam suka dan duka. Menurutnya, kunci dari semua ini adalah kepercayaan. Ya modalnya kepercayaan, saling mempercayai, saling memaklumi dan menanamkan berupaya kejujuran pada anak-anak, percaya diri lah gitu. Komunikasi lagi Pak gitu. Komunikasi pada saat-saat tertentu, misalnya kalau sedang di luar, makan, ibu lagi di mana gitu, bapak di mana, anak-anak gimana gitu, pasti gitu. Kontrolnya Kontrol. Dengan filosofi menjadi pemimpin tidak boleh coba-coba, serta dalam mewujudkan kota Sukabumi yang mubarakah melalui pembangunan masyarakat agamis, terdidik, kreatif, dan mandiri, Haji Mulyono telah mengantarkan kota Sukabumi memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, jika rakyat kota Sukabumi memberinya kepercayaan untuk maju menjadi orang nomor 1 di kota ini, Haji Mulyono tetap akan berusaha menjadi sosok pemimpin yang amanah dan bekerja untuk kepentingan warganya. Bagi rakyat kota Sukabumi, Haji Mulyono boleh dibilang calon langka yang memiliki pengalaman hidup pahit getirnya jadi rakyat biasa.
Makanya ia tampil apa adanya dan terus berjuang mewujudkan mimpinya menjadi orang yang banyak berguna bagi orang lain untuk kemajuan daerahnya. Program-program yang kita rasakan lah sebagai birokrat di tingkat lapangan, bahwa kepemimpinan Pak Musli dengan Pak Mulyono ini betul-betul memberikan perhatian yang sangat serius kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian dalam hal ini bahwa pembangunan-pembangunan diarahkan kepada permasalahan pendidikan, kemudian kesehatan, juga kesejahteraan. Jadi hal-hal demikian yang kami rasakan sebagai salah satu hal yang memang menjadi alat penggerak lah dalam rangka kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, sampai hari ini kami di tingkat lapangan merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Wali dengan Pak Wakil, yaitu Pak Mulyono, kami merasakan sebuah kesempatan yang terbuka ya untuk siapa saja yang mempunyai kemampuan dan prestasi, sehingga pimpinan memberikan reward yang proporsional gitu. Kemudian juga perhatian-perhatian pada hal-hal yang kecil. Ketika kita mengundang beliau-beliau ini, insya Allah mereka itu selalu dapat hadir di tengah kita dengan masyarakat. Jadi dengan kondisi seperti itulah juga memberikan tambahan semangat bahwa kita diperhatikan, kita dibina langsung oleh beliau-beliau ini. Di mata ibu-ibu, Haji Mulyono dikenal sebagai orang yang sangat perhatian, sebab ibulah yang menjadi penopang kemajuan suatu bangsa. Begitu besar perhatian Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan kami, beliau, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu perhatiannya begitu besar kepada kami. Ya, umumnya kepada kegiatan-kegiatan kaum perempuan. Setiap kegiatan, misalnya saja Hari Kartini atau Hari Ibu, kami mengajukan katakanlah bantuan untuk kegiatan-kegiatan, itu kami selalu disupport. Kalau menurut kami tentu saja sangat layak, karena di mana selama ini beliau kan selalu mendampingi Bapak Wali Kota dan beliau selalu mewakili Wali Kota ya. Dan salah satu saya kira calon wakil wali kota yang juga direstui oleh Bapak Wali Kota, saya kira sangat layak. Dan kalau kami melihat dari wakil wali kota mungkin hanya selangkah lagi untuk menjadi wali kota. Namun tentu saja beliau juga manusia biasa, kalau ada kekurangan mari kita berikan masukan. Sedangkan di mata ulama dan tokoh masyarakat, Haji Mulyono dikenal sebagai sosok yang membuka ruang dialog dengan beragam kelompok masyarakat sehingga mampu mendengar apa maunya rakyat. Selama kami menjadi warga masyarakat Kota Sukabumi, khususnya selama kepemimpinan Pak Musli dan Pak Mulyono, kami merasakan sinergitas yang sangat tinggi antara ulama dengan umaro, sehingga ketika sebelumnya ruang pertemuan wali kota, rumah dinas baik wali kota maupun wakil wali kota itu jarang terjamah oleh warga masyarakat, khususnya para alim ulama. Di masa kepemimpinan beliau-beliau ini sepertinya kami tidak menjadi tamu lagi, menjadi pribumi ya. Dan ulama itu diberi ruang gerak yang sangat luas, sehingga para ulama di tingkat bawah pun dikenal di Kota Sukabumi setelah kepemimpinan beliau, dan di berbagai instansi maupun di tingkat pemerintah Kota Sukabumi itu
diberikan ruang untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar melalui dakwah bil lisan, melalui dakwah bil hal, dan sangat dekat sekali hubungan kami dengan baik Pak Muslim maupun Pak Mulyono, sehingga tidak ada kegamangan, tidak kaku, tidak canggung ketika kami berkomunikasi dengan mereka. Asep Rukman Wirya adalah kepala sekolah berprestasi di tingkat Jawa Barat sebagai sekolah peduli lingkungan dan sebagai penyelenggara usaha kesehatan sekolah terbaik tingkat nasional. Ia memandang Mulyono pantas jadi tauladan karena motivasinya kepada anak buah mampu menggerakkan orang lain berprestasi. Dan awal mula perubahan pendidikan di Sukabumi itu salah satunya dirintis oleh beliau. Ada beberapa perubahan dan peningkatan kinerja guru, perhatian pada guru dari mulai pengetahuannya, terus kesejahteraannya juga. Setelah jadi birokrasi, beliau setelah jadi wakil wali kota itu kesejahteraannya juga dibantu oleh pemerintah daerah. Dia concern kepada pendidikan dan dia perhatian kepada tenaga pendidik sampai pada zamannya beliau sekarang ini menjabat sebagai orang nomor 2 di pemerintahan, juga dia meningkatkan atau beliau meningkatkan kualitas guru itu dengan menyekolahkannya dengan beasiswa sampai ke S2 kan. Nah itu sosoknya memang disiplin, tegas ya, walaupun kelihatannya seperti santai-santai aja, tapi dia kalau sudah menyangkut pekerjaan dia itu concern gitu. Belum berhasil itu dia terus, kemungkinan dari basic dia sebagai guru ya, akhirnya pendidikan yang diutamakan ya. Pendidikan itu harus maju, harus berubah, harus meningkat. Jadi dia sangat mempedulikan bagaimana pendidikan ini ke depan dengan situasi global ini harus beradaptasi gitu. Jadi tidak monoton. Ya sudah berangkat tuh kalau pendidikan mau maju ya dampaknya kepada pendidik. Pendidik mereka tingkatkan kompetensinya melalui berbagai diklat, mengikuti atau ya izin-izin untuk mengikuti lokakar ya, seminar gitu kan, di sela-sela tugasnya untuk para guru juga. Yang paling potensi itu tadi harus guru itu harus sekolah terus. Di mata seorang Bayu Waluya yang merupakan salah satu tokoh pemuda kota Sukabumi, Haji Mulyono merupakan sosok yang sangat rendah hati dan pemimpin yang dapat menyatu dengan rakyat karena program-programnya sangat mengena bagi kemajuan kota Sukabumi. Yang saya alami dan saya rasakan dan masyarakat rasakan, keberadaan Pak Musli dan Pak Mulyono ini sangat luar biasa dirasakan, dampak baik dan dampak sangat baik bagi pemuda utamanya dan bagi masyarakat. Wujud nyata yang dilakukan oleh Pak Musli dan Pak Mulyono dari mulai geng motor ataupun pembinaan pemuda-pemuda yang lainnya, dengan cara mereka dikumpulkan, mereka dibina, mereka dilatih dari mulai pelatihan bagaimana cara kepemimpinan, bagaimana caranya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri yang atau disebut wirausaha. Mereka sangat respon. Pengangguran saja tapi mengurangi tindak kejahatan di kota Sukabumi. Alhamdulillah pada saat ini setelah Pak Mulyono turun langsung ke lapangan, berdialog, berkomunikasi dengan para pemuda, para geng motor, alhamdulillah kenakalan remaja geng motor maupun kenakalan remaja antar sekolah berkurang. Karena peran aktif Pak Mulyono bukan hanya berdiam saja di Pemda, tapi dia langsung turun ke lapangan, bukan hanya dari kumpulan saja sampai tingkat RW. Dia selalu silaturahmi, bersosialisasi mengenai masalah paling utama, mengurangi tingkat kejahatan dan mengurangi tingkat pengangguran dengan diberikan bantuan permodalan untuk UMKM. Dia pemuda itu diberikan pembelajaran bagaimana bikin dari mulai pelatihannya sampai pengekspejiannya. Mereka dilatih oleh Pak Mulyono langsung dan dibantu oleh staf-stafnya. Tapi Pak Mulyono langsung turun langsung ke lapangan. Harapannya karena perjalanan Pak Mulyono yang sangat cukup bagus,
walaupun baru 1 periode jadi wakil dan Pak Muslih, tapi tinggal menyelesaikan sedikit lagi untuk membenahi Kota Sukabumi. Jadi kalau misalkan diganti lagi wali kotanya, pasti akan dari nol lagi, pasti akan berantakan lagi. Program-program yang sudah tertuang dalam RPJMD itu pasti akan berantakan lagi. Tapi kalau misalkan Pak Mul lanjutkan lagi, insya Allah Kota Sukabumi akan sejahtera. Apa yang menjadi visi misi wali kota dan wakil wali kota.